Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hafidul Hakam dari Universitas Zainal Hasan Ginggung dari Prodi Pendidikan Agama Islam Fakultas Tarbiyah. Di sini kita akan menjelaskan tentang penerapan metode diskusi kelompok dalam meningkatkan pemahaman siswa kelas 10 di MA Zainal Hasan Ginggung terhadap konsep kisos dan diyat dalam pelajaran fikih. Di sini kita akan menjelaskan apa itu metode tentang kisos dan diyat, yang mana di sini kita akan mencakup dalam Al-Qur'an, yang mana juga merujuk pada suatu metode mengubah satu kegiatan tertentu untuk mencapai tujuan yang sama dengan yang memperkuat ketekunannya dan membersihkan kelemahan sehingga dapat menjaga kestabilan dan juga kesanggupan dalam melaksanakan suatu jenis pekerjaan tertentu. Dan ini juga tujuan dari penelitian ini menunjukkan untuk mengetahui konsep hukum. Nah, di sini untuk mengetahui tujuan penelitian, yaitu penelitian ini bertujuan untuk mengetahui konsep hukum Islam bagi umat Islam, yang bagaimana hukum Islam itu ditegakkan. Tujuannya yaitu untuk memperjelas dalam konteks hukum Indonesia. Tentunya penerapan kisos dalam mencapai kesejahteraan individu dan memberikan manfaat bagi signifikan bagi penelitian atau bagi siswa untuk mencapai keseimbangan antara prinsip keadilan dan manfaat pelaksanaannya. Di sini juga tentang metode penelitian. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif, yang mana di situ juga menggunakan metode studi literatur. Adapun penelitian yang dapat digunakan adalah penelitian deskriptif. Di sini juga dalam pengumpulannya data dan salah satu sumber data adalah kepala sekolah dan peserta didik sebagai data sekunder dan ahli fikih dan peserta didik sebagai data primernya. Di sini juga dibutuhkan data yang digunakan dalam penelitiannya. Ini adalah observasi atau sebuah wawancara yang didokumentasikan. Dan di sini akan hasil penelitiannya menunjukkan bahwa upaya yang dilakukan para guru agama Islam dalam sebuah lembaga itu ditujukan untuk meningkatkan taraf pendidikan Islam sudah cukup baik. Hal ini dapat dibuktikan berdasarkan upaya yang dilakukan para pengajar atau guru terhadap peserta didiknya, tentunya terutamanya dalam pelajaran fikih. Hal ini meningkatkan kualitas pengajaran. Salah satunya metode diskusi. Tentunya metode diskusi itu sangat penting dalam pembelajaran di setiap kelas. Ini merupakan cara yang digunakan untuk menyelesaikan konflik yang bertujuan menimbulkan saling pengertian dan menghormatinya. Di sini juga hasil dan pembahasannya. Hukum kisos dan diyat itu dibagi menjadi 3, yaitu yang pertama pembunuhan disengaja, dan kedua pembunuhan semi sengaja, dan ketiga pembunuhan tidak sengaja. Perlu kita ketahui bahwa pembunuhan sengaja itu merupakan tindakan yang dilakukan oleh seseorang dengan tujuan membantu orang lain dengan menggunakan sumber daya yang dianggap sesuai. Contohnya itu kematian merupakan hasil dari tindakan tersebut. Yang kedua, pembunuhan semi sengaja atau disebut juga sibul am. Artinya seseorang dengan sengaja melakukan suatu tugas, namun pelakunya tidak pandai mengerjakan kebiasaan tersebut. Dan yang terakhir yaitu yang ketiga, yaitu pembunuhan tidak disengaja atau khotok. Merupakan suatu perbuatan yang dilakukan seseorang tanpa niat atau alasan yang jelas, namun mengakibatkan kerugian bagi orang lain. Di sini juga tentang adapun hukum kisos. Hukum kisos itu dibagi menjadi tiga. Yang pertama, pengertian hukum kisos. Yang kedua, pelaku syara kisos atau pembunuhan. Yang ketiga, mendorong kisos. Yang pertama, pengertian hukum kisos. Hukum kisos secara teknis, kisos adalah istilah yang digunakan dalam hukum Islam untuk merujuk pada manusia yang benar-benar berusaha untuk menyakiti atau menikmati tubuh orang lain. Jika lawannya lemah, maka lawannya akan mengalah. Yang kedua, pelaku syarat-syarat kisos, pembunuhan. Yang pertama, menurut keterangan dari salah satu tokoh yang mengatakan bahwa salah satu murid Wahbal Zuhaili, untuk menegakkan hukum kisos, seorang pelaku pembunuhan harus mempertimbangkan secara cermat. Yang ketiga, hal-hal yang mendorong kisos. Terdapat beberapa indikator yang dapat mendukung investasi yang
paling erat kaitannya dengan risiko adalah indikator imbal hasil dari pengampunannya. Hal ini wali ditawari kesempatan untuk memperkuat hukum kisos. Jika demikian, maka digugurlah hukum kisos tersebut. Kesimpulannya penelitian ini adalah tafsir Al-Quran lebih besar kemungkinannya mempengaruhi sikap yang persepsi siswa di Madrasah Aliyah Zainul Hasan II. Terlihat dari peserta didik yang begitu antusias terhadap cerita tersebut. Penggunanya sistem kisos dengan dapat memperkuat persetujuan siswa. Dengan menggunakan metode kisos, guru bisa membimbing dan mempercepat proses kognitif serta didik khususnya yang berkaitan dengan perilakunya. Sekian, terima kasih dari saya. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.